Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Kembali lagi berjumpa dengan Healing Harmony Ministry. Dan dimanapun Anda saat ini berada, mungkin Anda sedang berkendaraan, atau mungkin Anda sedang di ruang dengar Anda di rumah, atau mungkin Anda sedang terbaring sakit pada malam hari ini. Percayalah bahwa kuasa Tuhan ada dan hadir untuk kita semua, bagi setiap orang yang percaya bahwa Dia ada dalam setiap kehidupan kita. Sobat Maestro, kami dari Healing Harmony Ministry akan membawakan bagi Anda pujian penyembahan untuk kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Dan juga ada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta James Tuhumuri. Dan malam hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema dari Filipi 4 ayat 13, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Anda memiliki beban doa, apabila Anda mungkin ingin men-share apapun yang menjadi beban bagi dalam diri Anda, atau Anda sedang sakit dan Anda rindu untuk kami bersama-sama mendoakan Anda, silakan kirimkan setiap pokok doa Anda di 081 12 05 17 05. Sekali lagi, Anda bisa kirimkan setiap pokok doa Anda di 081 12 05 17 05. Dan percayalah bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ada dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, dan janjinya selalu ya dan amin. Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. lebih sungguh lagi, sembah Tuhan, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. bagi Dia, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. lebih sungguh lagi, bagi Dia segala pujian,
puji-pujian, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Bagi Dia, bagi Yesus Tuhan kita, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kekal selama-lama-lamanya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara yang ada di ruang dengar, saudara amenkan kebenaran firman Allah ini. Bahwa hari-hari ini jika saudara mengalami perkara-perkara yang mungkin terlalu hebat dalam hidup saudara, pastikan bahwa bersama-sama dengan Tuhan, saudara berkata, seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pentarei adalah sebuah istilah Yunani yang dicetuskan oleh seorang filsuf kelahiran Efesus, kota Efesus, 2500 tahun yang lalu. Tentunya itu sebelum lahirnya Tuhan Yesus. Dikatakan oleh Herakleitus bahwa semua orang yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di alam semesta yang ada di jagat raya bersifat mengalir, berubah, dan tidak ada yang tetap. Katanya bahwa kita tidak akan dapat mencelupkan kaki kita ke sungai untuk kedua kali dengan keadaan air yang sama. Artinya bahwa pada saat kita mencelupkan kaki kita yang kedua kali, air sungai itu telah mengalir dan kita tidak akan dapat mencelupkan kaki kita ke air yang sama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, singkat kata ia berkata bahwa tidak ada yang tetap, dan semua yang ada di muka bumi dan alam semesta ini bersifat relatif, tidak mutlak. Nah, saudaraku, oleh karena Yunani ini dipenuhi oleh berbagai filsuf, maka mereka sekali suka untuk berdebat, untuk mengemukakan teori-teori mereka. Maka ungkapan Herakleitus ini ditantang oleh seorang filsuf yang lain yang bernama Parmenides. Ia adalah seorang filsuf yang hidup zaman dengan Herakleitus. Ia berkata bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta termasuk bumi dan segala yang ada di dalamnya tidak mengalami perubahan. Dan baginya perubahan adalah merupakan sebuah ilusi, bayangan yang tidak nyata. Selanjutnya ia berkata bahwa sebuah anak panah yang dilepaskan dari busur sebenarnya tidak bergerak. Itu hanyalah rangkaian daripada titik-titik yang diam dan tidak bergerak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ungkapan yang dicetuskan oleh kedua filsuf tersebut, Herakleitus dan Parmenides, mana yang benar? Bapak, Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta, demikian pula yang ada di muka bumi ini, mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Manusia berubah, budaya berubah, politik berubah, ekonomi berubah, teknologi dan pelbagai hal yang ada di muka bumi ini semuanya mengalami
perubahan demi perubahan yang demikian cepatnya. Bahkan sedemikian cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial, sehingga tidak sedikit orang yang menjadi gamang, bimbang, bingung, khawatir, cemas, takut untuk menatap masa depan. Ada begitu banyak perkara yang sulit dimengerti, bahkan tidak pernah terpikirkan akan terjadi, justru hari-hari ini terjadi. Saudara, kita tahu semua bahwa terkait dengan COVID-19 ini, dunia diancam resesi ekonomi global. Dan hal ini mengakibatkan tingkat stres, depresi, frustrasi di tengah masyarakat, termasuk masyarakat gereja seiring dengan terpuruknya ekonomi. Nah, saudaraku, dalam situasi seperti ini, filsuf Herakleitos benar bahwa segala sesuatu mengalami perubahan. Dunia dan semua yang ada di dalamnya mengalami perubahan. Tetapi dalam hal ini juga filsuf Parmenides juga benar bahwa di tengah pelbagai perubahan-perubahan yang demikian cepatnya, yang meresahkan, yang menakutkan dan mengkhawatirkan setiap penduduk dunia, ada satu yang tetap tidak tergoncangkan di tengah situasi yang mengoncangkan kehidupan masyarakat dunia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah pelbagai perubahan yang menggoncangkan kehidupan masyarakat dunia, malam hari ini saya mau katakan, firman Allah yang berisikan janji, sifat, dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Firman Allah yang berisikan janji, sifat, dan kuasa Tuhan dapat diandalkan. Firman Allah yang berisikan janji, sifat, dan kuasa Tuhan dapat dibuktikan. Firman Allah yang berisikan janji, sifat, dan kuasa Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Kalau Ia yang membelah laut dan memberikan way out bagi bangsa Israel 4.000 tahun yang lalu, ketika mereka mengalami kehimpitan di antara tentara Mesir dan laut yang terbentang luas di depan mereka. Dan kalau Ia juga yang memberikan burger pada Elia, yaitu roti dan daging burung ketika Elia mengalami kelaparan di padang gersang, maka Allah yang sama yang juga akan bertindak tepat pada waktunya untuk memberikan pertolongan bagi kita, perbuatan tangannya, bagi kita biji matanya di tengah perkara-perkara kehidupan yang semakin berat kita alami. Sehingga oleh firman Allah yang tidak berubah itu, kita dapat berkata seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kesadaran akan janji, sifat, dan kuasa Allah yang tidak pernah berubah ini membawa kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap optimis menatap masa depan penuh harapan. Haleluya. Haleluya. Dengan keyakinan dan penyerahan diri yang sungguh, kita sikapi perkara-perkara yang terjadi hari-hari ini. Bahwasanya di dalam Dia dan dipimpin oleh Dia, oleh Roh-Nya, oleh firman-Nya yang memberikan kekuatan dan hikmat yang adikodrati, hikmat yang supra. Secara berbeda kita dapat berkata di tahun yang dikatakan dunia bahwa tahun-tahun ini adalah tahun kemunduran, tahun kemerosotan, tahun penurunan. Maka sebagai anak Tuhan, kita memandangnya berbeda. Kalau dunia boleh berkata bahwa ini adalah tahun penurunan, tahun kemerosotan, maka bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita katakan
Ini adalah tahun penyertaan Tuhan. Ini adalah tahun peningkatan iman. Ini adalah tahun peningkatan hubungan dengan Tuhan. Di tengah pelbagai masalah-masalah, di tengah resesi yang sementara terjadi, di tengah dunia ini. Ini adalah tahun peningkatan hubungan dengan Tuhan. Ini adalah tahun peningkatan hubungan antara anggota keluarga. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, dan anak dengan orang tua. Ini adalah tahun peningkatan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dari rumah. Ketika sekian lama mungkin saudara tidak pernah membangun mazbah bersama dengan keluargamu, maka di tengah perubahan-perubahan yang demikian terjadi di muka bumi ini adalah tahun untuk saudara bersama dengan keluarga membangun mazbah, meninggikan, mengagungkan, memuji, memuliakan Tuhan dari rumah bersama dengan orang-orang yang engkau kasihi. Ini adalah tahun peningkatan kasih. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari renungkan. Kalau mungkin selama ini terlalu nyaman saudara dengan pelbagai berkat materi yang saudara terima. Di satu sisi kita mengucap syukur bahwa itu adalah berkat Allah. Tetapi kadang yang terjadi ketika gereja Tuhan terlalu terbuai di dalam segala berkat materi sampai lupa untuk mengutamakan hal-hal rohani. Hubungan yang intim dengan Allah dan membawa keluarga saudara untuk intim dengan Allah, saudara lupakan. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menyadari akan paket peningkatan dari Tuhan kepada kita di tengah pelbagai perkara-perkara yang hari-hari ini terjadi. Kita dapat berkata seperti pahlawan-pahlawan iman. Musa di dalam Mazmur 91. Di tengah segala perkara-perkara hebat yang harus ia hadapi ketika ia harus memimpin umat Allah di tengah padang gersang, di tengah padang tandus, dengan pelbagai tantangan-tantangan yang berat. Pahlawan iman ini di dalam Mazmur 91 mengatakan, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Haleluya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Haleluya. Dengar baik, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Haleluya. Di dalam pelbagai perkara-perkara hebat yang sementara saudara hadapi hari-hari ini, saudara bukan orang pertama, tapi saudara adalah orang kesejuta kalinya. Karena dari dulu ada banyak sekali orang-orang yang mengalami pergumulan-pergumulan. Sebut saja sang Rasul Paulus. Di dalam setiap tekanan hidupnya di dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat ia berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan pengharapan. Haleluya. Dan saudaraku ingat, pengharapan tidak pernah
mengecewakan. Saya percaya saudara yang ada di ruang dengar, saudara adalah orang-orang benar. Orang-orang yang bersandar penuh kepada kebenaran firman Allah. Dengar baik, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Sehingga dalam keadaan yang semakin memburuk sekalipun yang mungkin terjadi dalam hidupmu malam hari ini, saudara dapat tegar dan dengan lantang saudara berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Ingatlah bahwa janjinya tidak pernah berubah. Janjinya senantiasa dapat dibuktikan. Janjinya ya dan amin. Seperti matahari yang tidak pernah berhenti memancarkan cahayanya di waktu pagi, demikianlah janji Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan jika saudara percaya sungguh kepadanya. Haleluya. Jika saudara sakit malam hari ini, saya tantang saudara. Jika saudara percaya akan kuasa Allah, taruh tangan saudara. Satu tangan saudara taruh di depan dada saudara, dan satu tangan lagi saudara angkat. Sambil saudara memandang kuasa Allah yang supra alami, yang adikodrati itu, yang ribuan tahun yang lalu telah dinyatakan bagi umatnya. Sekarang pun Ia akan nyatakan bagimu dalam ruang dengar saudara. Haleluya. Luaskan kapasitas iman saudara. Rentangkan sayap-sayap iman saudara. Sambil dengan mata tertuju kepada Allah, saudara katakan, janjimu seperti fajar pagi hari. Engkau berjanji engkau menyembuhkan, maka aku terima kuasa bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Jika engkau lemah, firman Allah mengatakan engkau dikuatkan. Haleluya. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir di tengah pelbagai persoalan hidup hari-hari ini. Karena Ia Allah tidak pernah berubah. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, Dia tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Mari terima janji Tuhan. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, Haleluya. dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari saudara kita sama-sama kita berdoa pada malam hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan, dan kami pegang kuat firman-Mu ini Tuhan Yesus. Kami pegang dalam iman kami taruh pengharapan kami dalam Yesus. Tangan Tuhan yang kuat, yang selalu memegang janji-janjinya, yang tidak pernah luntur janjinya itu Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang saat ini menyentuh hidup kami, memberikan kesembuhan, kekuatan, kelimpahan dalam hidup kami dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ada pemulihan dalam kehidupan kami Tuhan. Memulihkan keluarga kami, memulihkan ekonomi kami, memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Ada kuasa kesembuhan, kuasa kekuatan, kuasa pemulihan dari Engkau ya Bapa. Saat ini kami terima kuasa-Mu, kami terima pengharapan dari Tuhan.
Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini, biar itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Roh Kudus, jamah hidup kami. Roh Kudus terus mengajar, menasihati dan menegur kehidupan kami, agar kami terus berpegang kuat dalam iman kami dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bertemu lagi dalam acara Healing Harmony 2 minggu ke depan, di jam sama dan di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.